Ya, itu biku. Jadi seorang biku itu benar-benar harus punya kualitas, ya. Jangan sembarangan jadi biku, gampang nggak mengerti, pelarian, putus cinta, bikunya skepor, jadi biku. Waduh, nah, itu nanti sanggahnya melorot, ya. Jadi tidak itu ya, tidak memenuhi standar. Nah, para biku ini ya menjalankan 227 sila. Ya. Yang disebut Patimokkha-sila. Patimokkha-sila, ya. Ini untuk biku. Ini untuk bikuni sekalian dari sini ya, kita ini ya. Biku, parajika untuk para biku ada 4. Parajikanya ada 4. Tapi kalau untuk bikuni ada 8. Ya, Sangga Disesa. Sangga Disesa untuk para biku ada 13. Untuk bikuni 17. Ya. Aniyata. Aniyata untuk para biku ada 2. Tapi untuk bikuni tidak ada. Nisagya, ya. Nisagya, nomor G, nomor S. Nomor G, nomor S. Nisagya. Pacitya. Pacitya. Nah, pacitya nomor T ini. Nah, pacitya. Nisagya pacitya. Untuk biku 92. Untuk bikuni loncat. Untuk biku 30. Untuk bikuni juga 30. Untuk Suddhika. Pacitya, Suddhika Pacitya. Untuk biku 92. Untuk bikuni 166. Ya. Terus Pati Desanya. Pati Desa Nia. Untuk biku 4. Untuk bikuni 8. Terus Seikya. Harusnya begini tulisannya. Seikya itu harusnya double K ya. Sama 75 dan 75. Sini juga 75. Di sini 75. Sekian. Ya. Terus Adikarana Samata. Adikarana Samata. Nah. Untuk biku 7. Untuk bikuni 7. Jadi totalnya di sini 311, di sini totalnya 227. Ya. Nah ini. Ya. Ini sila yang harus dijalankan oleh para biku dan para bikuni.
Ya, mana? Parajika 4, Sanghadi Sesa 13, Aniyata 2, Nisagya Pacitya. Ya, Nisagya Pacitya 30. Subdika Pacitya 92. Ya, Subdika Pacitya. Terus Pati Desania 4. Seikhya 75. Adi Karana Samata. Adi, ya di sini ya, ada titiknya di sini ya. Adi Karana Samata 7. Ya. Pati Desania. Ya. Ya sama, Nisagya Pacitya sama-sama 30. Sudika untuk biku 92, untuk bikuni 166. Ya, kalau Pati Desania ya biku 4, kalau bikuni 8. Ya, kalau Seikhya sama-sama 75. Dan Adikarana Samata sama-sama 7. Yang mana kurang jelas itu? Aniyatanya itu kosong. Oh, bikuni aniyatanya kosong. Tidak ada aniyata. Nanti kita bahas sebentar lagi. Ini kalau untuk Patimokkha ya, untuk para biku ini ada winaya kebikuan, ada bukunya khusus ya. Rasanya dari sini kita pernah dibagi ke Bogor ya, buku-buku ini ya. Ya malah dari sini yang ngasih ke Bogor rasanya, bukunya banyak. Ya. Dari sini pernah dikirim ke Bogor dulu. Ya, ada bukunya. Ya. Masih ada yang dapat nggak? Yang 227 sila ada yang dapat? Waktu Ya, itu kan untuk pernah dibagi. Pernah dibagi-bagi di Ada sini. hari raya sih. Ya. Nah, nanti baca di situ kalau mau detailnya. Ya. Jadi kalau mau secara detailnya baca di situ apa aja ya semuanya. Kalau kita cerita semua dibahas satu persatu dengan 227 sampai 311 ya. Ya, oke? Nah, begitu ya, baca di buku itu ada sila untuk para biku. Nah, terus di sini kita lihat pelanggaran atas peraturan latihan atau apati. Ya. Jadi dalam pelanggaran setelah Patimokkha ini ditetapkan bisa terjadi pelanggaran-pelanggaran bagi para biku yang melanggar. Ada dua jenis pelanggaran, ya. Ada pelanggaran yang tidak bisa diperbaiki lagi, namanya atekica. Nah, atekica ini adalah pelanggaran yang sudah tidak bisa diperbaiki. Ibarat patah arang, ya, ibarat daun yang sudah rontok dari tangkainya, ya, ibarat orang terpotong apa lehernya sudah terpisah dari tubuhnya kalau nggak salah. Nah, ini ya pohon pinang yang sudah dipotong tidak bisa tumbuh tunas lagi. Nah, ibaratnya begitu, saya pernah baca gitu ya. Nah, ini peraturan-peraturannya apabila dilanggar, ya, atekica ini berarti dia sudah tidak bisa menjadi anggota sangga lagi. Saat itu dia harus lepas jubah. Nah, pelanggaran-pelanggarannya apa saja? Nah, ini kalau seorang biku membunuh manusia, ya, membunuh atau mengkondisikan, ya, nggak kelihatan ya? Enggak. Dah, kita gede dikit ya. Atekica.
Membunuh atau mengkondisikan. Membunuh atau mengkondisikan pembunuhan, ya, manusia. Manusia terbunuh. Jadi kalau biku menyuruh orang membunuh manusia atau mengkondisikan seseorang, ya, atau biku itu secara langsung membunuh, saat itu dia harus lepas jubah. Walaupun dia tidak melepas jubah, misalnya tidak tahu gitu ya kriminal yang dilakukan, sebenarnya saat itu dia bukan seorang biku lagi, hanya bajunya kuning. Ya. Terus yang kedua, mencuri emas 5 masaka. Sebanyak, ya, mencuri sebanyak masa mencuri, ya. Lima masaka. Ya. Satu masaka itu lebih kurang 4 butir padi. Ya. Satu masaka sama dengan 4 butir padi. Lebih kurang, ya. Kalau 4 butir padi berarti kalau emasnya 20 butir, sebesar 20 butir padi berapa gram kira-kira, ya? 20 butir padi tadinya. Kalau padi sih, padi itu bisa 60 gram. Ya berarti mungkin sekitar 30 gram gitu, ya. 30 gram mungkin, ya, sekitar. Ya pokoknya kalau seorang biku sudah mencuri dengan nilai sebanyak 5 masaka, saat itu dia harus lepas jubah. Ya padi, ya gabah. Ya kalau emas istilahnya ada 20 butir, 5 masaka itu berarti 20 butir. Ya pokoknya kalau dia sudah 5 masaka, dia 5 butir, 20 butir padi. Ya kalau kita lihat 20 butir padi, ya berarti saat itu dia udah itu emas sebanyak 20 butir padi. Ya. Kalau dia punya peraturan itu artinya dia udah apa-apa satu butir aja sudah mencuri, kan? Satu butir aja sudah mencuri, tapi tidak sampai lepas jubah. Kalau misalnya seorang biku, ya, dia mencuri satu butir emas sebesar padi, saat itu dia sudah melanggar, tapi bukan yang tidak bisa diperbaiki lagi, masih bisa diperbaiki, tapi harus, nah nanti sebentar lagi, ya. Tapi kalau sudah sampai sebesar 5 masaka, lepas jubah, umat awam aja kalau maling tetap melanggar sila kok, ya. Begitu juga dengan biku, ya. Terus seorang biku kalau berzina, ya, berarti dia harus lepas jubah. Terus seorang biku, ya, dia menyatakan dia telah mencapai tingkat-tingkat kesucian, ya. Telah mencapai tingkat-tingkat kesucian. Tingkat-tingkat kesucian, jana-jana, ya. Padahal tidak ada. Padahal tidak. Nah, dia harus lepas jubah. Ya, dia menyatakan dia udah sota panas pada kami punya kemampuan jana gini ya, padahal tidak ada. Kalau ada pun tidak pantas seorang biku. Kalau yang ada nggak mungkin. Nggak mungkin. Ya. Seorang biku nggak boleh. Kalau dia menyatakan dia telah mencapai tingkat-tingkat kesucian, padahal dia belum, sebenarnya saat itu dia sudah lepas jubah. Dia bukan seorang biku lagi. Kalau secara langsung bisa
melihat perkara-perkara sampai dia menimbulkan suatu cara dia atau mungkin dia punya tingkat kesetiaan yang punya hasilnya itu Rekayasa orang itu, tapi bukan biku yang menyatakan. Ya, itu rekayasa orang. Ya, rekayasa orang ya orangnya itu yang berbohong, bukan biku yang berbohong. Maksudnya kalau terpancing gitu sampai Terpancing, Ya. tapi enggak biku pasti dia ini harus hati loh. Kemana mengarah kemana nggak boleh. Ya, nggak boleh. Ya, seorang biku nggak boleh menyatakan diri untuk mencapai tingkat-tingkat kesucian segala, nggak boleh. Makanya tidak ada biku di dunia ini menyatakan dia itu. Nah, dia sudah suci, dia sudah mencapai tingkat-tingkat ini, nggak ada. Nah, selanjutnya ada pelaturan-pelaturan yang dilanggar tapi masih bisa diperbaiki, ya. Ini tadi nomor 1 ya, di sini yang nomor 2-nya. Nomor 2-nya namanya sate kica. Sate kica. Nah, ini pelanggaran yang masih bisa diperbaiki. Ya. Yang masih bisa diperbaiki. Yang diperbaiki. Ini pelaturan ini biasanya ya. Tadi yang di sini disebut parajika 4 ya. Lupa tadi ketinggalan. Parajika 4 ya. Yang 4 tadi namanya parajika 4. Nah, yang masih bisa diperbaiki ini tapi termasuk yang berat ya. Di sini ada 2 macam, ada yang berat dan ada yang ringan. Ya. Ada kan di sini majima. Majima apati ya, di sini majima pati di sini disebutnya. Dia sambung ya. Nah, pelanggaran yang sedang, kan, yang majima itu sedang. Nah, salah satunya itu disebut Sangga Sisa 13. Nah, Sangga Sisa 13 ini, ya, contoh-contohnya ini ya. Salah satunya, kalau seorang biku sampai menimbulkan nafsu birahi hingga dia mengeluarkan ya. Nah, seorang biku misalnya sampai dia timbul nafsu birahi sampai keluar, nah saat itu dia sangga disesa. Ya. Sangga disesa ini masih bisa diperbaiki, tapi harus mawas diri, harus mengaku kesalahan di depan 20 orang biku. Ya. Dia harus meminta maaf, mengaku kesalahannya di depan 20 orang biku. Ya. Mawas dirinya itu 6 hari 6 malam. Ya. 6 hari 6 malam. Perenungan, dia merenung kesalahannya dia. Dia harus mawas diri selama 6 hari 6 malam di depan 20 orang biku. Makanya hati-hati kalau biku, yang siapa yang harus hati-hati di sini? Perempuan, ya, ya benar. Kondisi itu kondisinya. Biku di dalam kuti, ya kan? Biku kan jarang keluyuran. Jalan pun seorang biku itu harus nunduk. Nah, di sini ada peraturannya waktu itu ceritanya Sang Buddha mengajar pada Ananda. Ananda, apabila Anda ketemu perempuan, jangan melihat. Itu. Kalau harus melihat, jangan bicara. Kalau bicara, bicaralah dhamma. Gitu. Dan bertekadlah, berteriak kepada sebut nama saya.
dalam hatimu sekuat-kuatnya. Buddhang sarana gacchami. Berarti bahaya nggak perempuan? Ya, itu ada itu loh, ada winayanya di buku apa, suta apa ya saya itu ya. Parinibbana Sutta atau apa tuh sebelum meninggal begitu. Perempuan bahaya terhadap ibu ya, ada masalah ya. Terhadap laki-laki sih tidak apa. Ya. Jadi maksudnya begini, setelah kita tahu biku itu sangat sensitif, bisa terjadi pelanggaran-pelanggaran apabila kita sebagai perempuan kurang hati-hati. Kalau mengkondisikan seorang biku sampai melanggar winaya itu perbuatan yang sangat buruk. Makanya kalau di depan biku jangan ngerumpi duaan, ya jangan bisik-bisik di depan biku. SMS gitu. Sama saja, siapa tahu isinya apa. Telepon-telepon. Kan? Intinya begitu ya. Sama juga. Kalau wanita itu hati-hati terhadap seorang biku. Seorang pria pun terhadap seorang biku ini harus hati-hati sama juga keluarganya. Sama. Tapi bikuni sudah nggak ada sekarang menangnya kita, ya. Bikuni sudah tidak ada. Ya, maksudnya begini. Jadi setelah kita tahu seorang biku itu banyak tantangannya, kita sebagai umat sudah tahu peraturan-peraturan para biku. Kita jangan mengkondisikan para biku melanggar winaya. Jadi kalau mau bicara sama biku, bawalah itu apa? Orang lelaki ketiga atau siapa yang mengantarnya, jangan bicara dua-duaan, jangan bercanda sama biku. Kalau mau menghadap biku, pakailah pakaian yang rapi, jangan pakai merek apa? You can see apa segala. Ya pantas-pantasnya kita sebagai umat awam mendukung supaya biku itu bisa menjalankan silanya dengan benar, wilayahnya dengan sempurna. Itu intinya kita kalau maknanya kita di sini kalau tahu winaya para biku, kita harus mendukung. Ya, bisa diterima sampai pada situ. Ya. Pernyataan dia bersalah itu, Ya. itu didasarkan kejujuran atau ketahuan? Jujuran. Biasanya ketahuan. Karena Bisa kalau tuh. saya adalah itu adalah itu seorang saja, Ya. sendirian gitu dalam satu wihara gitu mungkin. Jadi kalau terjadinya yang dikatakan tadi, ya kalau misalnya nggak ada orang lain tahu, kalau Ya, tanpa kejujuran kejujuran dong. boleh tidak mengatakan gitu. Ya. Nah itu maksudnya bagaimana prosesnya? Harus jujur. Memang seharusnya harus jujur. Ketahuan, gitu. Harus jujur. Harus jujur. Jujur, harus jujur. Kalau dia tidak jujur berarti dia berbuat kesalahan dengan pikiran. 3 sabuk itu kan salah satunya pikiran atau suatu pikiran. Ya. Kalau sampai sering-sering ini dia lakukan, akan mengarah ke ini. Ini kan masih bisa dimaafkan. Tapi kalau sering akan terjadi yang parajika. Itu. Efek langsung. Iya, namanya orang intensif sering-sering ya udah nanti akan menjurus ke sini. Ini istilahnya dia ya mawas diri, merenungkan tekad dia waktu menjadi biku apa. Makanya jangan coba-coba menjadi biku karena pelarian, harus dengan pengertian. Ya, Pak Bong, ya silakan. untuk mengumpulkan 20 biku kan susah amat. Iya, memang sekarang di sini susah nih kalau di sini ya. Tapi peraturan dari zaman dulunya begitu Pak. Jadi kita nggak merubah wilayah. Kalau tidak terkumpul, Tempat yang pada bisnya negara lain pasti. Ya. Kok nggak Tapi tahu? mungkin kalau sekarang istilahnya saya nggak tahu ya, itu nanti tanya Sanggara itu yang misalnya Sanggara kekurangan biku untuk itu yang Boleh ya. Kalau kena sakit bisa dari luar. dari luar ya, bisa ya. Ya. Tapi ini winaya secara dari dunia tipitakannya begitu. Nanti kalau saya bilang boleh atau enggak nanti merubah winaya lagi ya. Gitu. Saya tidak berani merubah wilayah, tapi memang peraturan begitu asal kita tahu peraturannya harusnya begitu. Seharusnya begitu. Tapi kalau di luar harusnya Kemarinnya itu sama ibu ya sama ibu 20. enggak. Dia sendiri menenungkan perbuatan salah dia di kamar. Ya sama ibu ini dia mengaku kesalahannya di depan 20 biku. Setelahnya itu dia mawas diri di dalam kamar menurunkan kesalahan dia dan bertekad tidak akan melakukan itu. Makanya zaman sekarang kesucian itu susah. Ya. Bisa didapat.
kurang. Ini sangat berat, pelanggaran berat menurut kebikuan. Ya, makanya seorang perempuan hati-hati ya, gitu. Jangan sampai mengkondisikan. Terus lahu kapati, ya, lahu kapati, pelanggaran yang ringan. Kapati. Lahu kapati ini ya pelanggaran ringan. Ya misalnya seorang biku menyimpan makanan, ya. Ikut mana nih? Garam mana? Atau garam gitu ya. Seorang biku menyimpan makanan, ya, menyimpan garam gitu ya, itu nggak boleh. Ya. Biku ini harus mengaku kesalahannya pada sesama biku satu orang, cukup satu orang biku. Ya. Dia harus menyatakan dirinya bahwa dia bersalah, ya, di depan satu orang biku. Ya, menyimpan makanan, menyimpan garam itu nggak boleh. Ya. Garam. Zaman dulu garam itu langka. Ya. Garam. Ya. Menyimpan makanan atau garam. Ya. Nggak boleh. Biku nggak boleh nyemil. Nggak boleh. Ya, boleh. Kalau setelah 12 siang tengah hari tidak boleh lagi. Misalnya itu justru biasanya nyimpan makanan itu kalau sudah lapar tengah hari ke atas nanti atau tengah malam orang lagi tidur. Nah, itu nggak boleh. Oh boleh. Tapi biku juga nggak pantas sambil duduk cemil kayak kita cemil gitu ya, nggak pantas. Nggak boleh. Kalau kita kan boleh sambil baca Quran, cemil apa segala itu ya. Sama biku udah nggak pantas. Ya, jam makannya aja, dia makan sebelum 12 ya, tengah hari dia makan. Pagi-pagi misalnya sarapan bubur, kalau jam 11 makan padat, ya udah selesai itu udah. Nggak boleh sampai suruh kopi, baca koran, suruh kopi, biskuit di sampingnya. Itu udah nggak pantas, ya. Ya. Kalau dimakan di meja, setelah dia berangkat dari di tempat duduknya, dia tidak boleh lagi. Tidak boleh lagi nyuapnya makanan meskipun belum jam 12. Peraturannya begitu. Sebetulnya kalau dia sudah berangkat dari bangkunya, dia sudah makan di meja, dia tidak boleh. Dia telah selesai, berarti dia sudah selesai. Hanya duduk sekali di depan meja makanan gitu ya. Begitu udah berangkat dari itu porsi makanan, dia nggak boleh lagi cemil gitu ya kayak kita. Kalau kita berhenti di sini masuk di sono, nyemil lagi. Di sini sambil ngobrol nyemil lagi ya. Itu untuk seorang biku nggak pantas, ya, begitu. Agak berat itu untuk biku ya. Makanya jangan coba menjadi biku. Peraturannya sebegitu ketat. Ya, silakan. Kalau dia kelelahan makanan gimana? Bagaimana? Kalau dia habis pindah patah, Ya, dia makan, sisa makanannya boleh disimpan atau Dibuang. itu dikasihkan kepada yang lain untuk umatnya lagi. Nggak disimpan di lemari es apa segala juga boleh. Ya, kalau habis pindah patah hanya untuk hari itu saja. Besok selanjutnya pagi-pagi pindah patah lagi. Kelebihannya dibagikan kepada yang lain atau kepada umat. Tidak boleh sama. zaman dulu nih, Ya. kan ada plastik ya. Ya, ya. Kalau itu ngasih cendol masuk, Ya. soto ayam masuk, Ya. sisa cuma makan kalau orang biasa. Ya, kalau nggak bisa ada mungkin anjing apa gitu nggak apa-apa. Kalau di kita memang kagak biasa, enak ngeliatnya. Ya. Tapi kalau di Thailand, justru umat-umat kalau di Thailand nunggu itunya. Oh. Iya, isinya udah campur begitu. Itu saya mengalami lagi waktu acara jantra datang ke tempat saya.
Itu pernah dia sendok satu, dia Semua semua dia kasih ke umat, kita kaget. Susu, buah, cendol, apa jangan Campur. diaduk di piring, diaduk bolnya, ditaruh di piring, kasih umat, dia danakan kepada umat. Tapi kalau kita nggak bisa makan, yang ikut dia semuanya makan. Ya, itu kita alami sendiri. Sebelum Ciapus ada, semua di luar negeri kalau mau ke Bogor di rumah Pak Hendrik. Termasuk Pak Chandra yang paling terkenal tapi ada musibah itu. Termasuk itu, batik utamu segala macam, batik banyak, ya. Banyak lah. Ya memang begitu biasanya namanya seorang biku itu dia tidak boleh memilih pengen minta saya ingin makanan yang begini loh, kalau bisa minta yang begini, makanannya yang sedikit asin atau lemaknya dikurangi, nggak boleh minta. Ya, apa yang didanakan oleh umat itulah yang diterima, yang dimakan. Hanya untuk hari itu, sebatas tengah hari, selanjutnya udah tidak boleh lagi. Ya, itu seorang biku yang benar. Ya. Maaf untuk kepenuhan nih nggak bisa. Nah, kalau dinakan terus itu. Kita ceritanya pada zaman sekarang, kalau zaman sekarang ada kantong plastik. Kalau zaman dulu gitu, kepenuh nih gimana nih? Tutup gimana gitu? Enggak, harus di itu ya. Itu boh, dia ada tutupnya. Oh, kalau Jadi kalau begitu udah penuh, dia udah tutup. Udah mulai Berarti tutup. ada lagi. Ya. tinggal sendiri ya. Ya, otomatis kalau sudah tertutup berarti umat udah tahu, berarti ini sudah penuh. Begini Pak, kalau di Thailand sekarang ini dia ada dayakannya yang bawa plastik masuk. Tetapi kalau zaman Sang Buddha, kalau para biku merasa udah cukup, dia tidak mendapatkan lagi. Tutup. Dia berhenti. Sudah. Begitu termasuk Sang Buddha sendiri, kalau dia memang betul tidak patah, setelah merasa cukup itu, dia tutup. Dia sudah pulang, dia tidak patah lagi. Kasih yang lain, kesempatan yang lain. Begitu. Ya. Ya. Waktu memang, tapi ini tanggung ya. Sekarang yang ketiga. Ya dikit. Ya kan tadi ada peraturan-peraturan yang bisa dilanggar, yang bisa ada yang tidak bisa diperbaiki, ada yang bisa diperbaiki, ada yang sedang dan ada yang ringan, ya kan? Yang ringan itu hanya yang mawas diri, ya maksudnya mengaku kesalahannya di depan sesama satu orang biku. Nah, apabila ya selanjutnya ceritanya, kalau pelanggaran-pelanggaran yang baru dibayangkan dalam benaknya saat itu belum termasuk apati, baru rencana misalnya, saya pengen begini, saya pengen begini, tetapi belum dilaksanakan, baru dalam batas berpikir, berkehendak, itu belum termasuk apati. Ya, ini intinya. Oke. Ya, baru dalam pikiran, belum termasuk apati. Ya, baru rencana pengen begini, pengen begitu ya, tapi belum dilaksanakan. Berarti saat itu dia belum melanggar minaya. Ya, karena rasa. Ada pertanyaan? Silakan tanya, karena waktunya tinggal sedikit ya, sudah habis mana ya? Habis. Yang saya tadi Pak, Yang mana? ada alasan utama nggak? Oh, belum nyampai. Oh, belum. Minggu depan. Mungkin saya kasih sedikit pendapat ya mengenai tato tadi ya. Seorang biku dia harus mencukur rambutnya, jenggotnya harus dicukur, ya, kumisnya harus dicukur. Apa maksudnya itu? Supaya dia pun tidak mempunyai kesombongan terhadap hal-hal seperti itu. Apalagi tato itu dari luar ditambah. Tambah itu berarti apa? Kalau kita nambah apa artinya? Roba. Nah, jadi unsur itunya harus tidak boleh timbul kalau dia mau jadi seorang biku. Jadi itu tato itu tidak boleh gitu. Rambutnya aja dicukur, yang kumisnya dicukur, jenggotnya dicukur, pakaiannya sederhana. Kok tambah tato? yang begini. Nah, begitu. Jadi itu ya. Kita misalnya kita tahu wilayah thank you. biku dengan ini Pak. Wah, biku Banten ini cerita Pak 13.
Nggak boleh, kita nggak, bukan hak kita untuk, tapi kita tahu supaya para biku jangan sampai melanggar. Jangan kita kondisikan. Kalau kita kondisikan sampai biku berangkat melanggar sila, wah itu kan ngobrol sekali kita. Terutama si kaum perempuan yang biasa bisa juga tahun lagi ya. Tapi biasanya di pihak perempuan untuk biku. Ya, jadi kalau para ibu-ibu mesti hati-hati kalau menghadapi biku gitu. Ya, jangan sampai biku terjadi pelanggaran sila. Thank you. Nah ini ya 227 itu sebenarnya melindungi yang 5 ini dengan 8 lapis. Jadi 8 lapis ini melindungi para biku. Ya, dikasih lapisan 227 itu untuk melindungi yang 5 ini sebenarnya intinya. Jangan sampai seorang biku membunuh, mencuri, berzina. Intinya di sini. Para jika 4 berapa emang? 4-4-nya itu kan isinya. Yang 5 ini sebenarnya. Tapi dibenteng dengan lapis yang rapi gitu supaya jangan sampai menyerang ke dalam. Nah, seorang biku harus terampil dalam 227 pengendalian ya. Dalam peraturan patibukanya ya. Itu seorang biku. Kedua, seorang biku harus terampil dalam indriya sangwara. Sangwara sila. Nah, seorang biku juga harus terampil dalam pengendali diri indera-inderanya. Kita punya berapa indera? Apa indera yang lain lagi? Pikiran. Kalau biku ngelamun, mikirin macam-macam, pelanggaran nggak? Iya, dan itu pelanggaran secara ini nggak. Tapi ini dalam indera sangwara dia udah lolos. Ya, misalnya, ya, pengendalian. Ya, sangwara ini pengendalian. Ya, sangwara di sini mengendalikan diri. Dia harus bisa mengendalikan pikirannya. Ya, kalau panca indera kan yang kasar-kasar. Yang kasar-kasar kita kelihatan nih. Kalau biku ngomong sembarangan, ngambil sembarangan itu ya, itu bisa kelihatan. Tapi kalau biku lagi kelihatannya duduk tenang begini, duduk diam. Kalau pikirannya mengarah ke yang negatif, bisa kan kita nggak bisa tahu. Nah ini jangan sampai, ya. Makanya salah satunya indera samara ini terutama di pikiran. Ya, kalau yang kasar-kasar kita juga bisa kelihatan yang kasar ya. Kalau nguri, marah, maling gitu kan ya, istilahnya mukul. Nah ini enggak. Dia harus sampai bisa mengendalikan, terutama di dalam pikirannya. Nah nanti pikiran. Kalau yang suci itu apa sih? Apa badan kita yang suci atau apanya? Batin itu apa? Nah ini penting ya. Jadi setiap indera kita kontak dengan objek, kita harus tahu bakal kebakar nggak ini. Ceritanya kalau Adita Pariyaya Sutta, ya ada sutta tentang api, kebak api ya. Nah, Adita Pariyaya Sutta ini menceritakan ini. Setiap indera kita kontak dengan objek, kita harus sadar, kita harus bisa mengendalikannya, jangan sampai terbakar. Itu intinya. Para biku harus terampil dalam mengendalikan indera-inderanya ini. Tidak boleh sembarangan. Ya. Makanya seorang biku kan ada peraturannya Sambuddha Tersan. Seorang biku sebaiknya tidak melihat wanita. Kalau melihat wanita, jangan bicara. Kalau sampai harus bicara, bicaralah dhamma. Gitu ya, terus begitu. Ya, jadi istilahnya jangan sampai menimbulkan kebakaran. Kalau seorang biku nggak bisa mengendalikannya, bisa terjadi kebakaran. Ya, itu indera samvara. Terus yang ketiga, ajiwa parisudi siwa sila ya, ajiwa mari parisudi pakai H ya, sila. Nah, ini seorang biku harus ya hidup sederhana. Ajiwa parisudi sila ya. Dia harus memenuhi kebutuhan pokoknya secara ya, memenuhi ya kebutuhan hidupnya ya.
kalau kita umat awam bisa banyak ya, bebas kita boleh berdagang, kita boleh bisnis macam-macam. Tapi kalau seorang biku untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, ya, dia harusnya apa nih? Seorang biku paling baiknya pindah patah, atau para umat mendanakan makanan kewihara, mengundang biku segala ya. Nah, dia harus, seorang biku harus terampil dalam hal memenuhi kebutuhan hidupnya, harus sederhana mungkin. Ya, tidak boleh seperti kita masih pengen makan enak, apa ya, nggak boleh. Kalau misalnya ada umat dana, kok dana yang ini dong, yang enak ini, yang makanan ini, nggak boleh. Seorang biku minta makanan yang itu nggak boleh. Ya, Pak, kalau dana ada makanan ini yang kesukaan saya, gitu. Nah, itu nggak boleh. Apa yang yang didanakan oleh umat harus diterima oleh seorang biku. Ya, tidak boleh memilih harus apa gitu, minta apa, nggak boleh. Harus sederhana mungkin, sangat sederhana untuk memenuhi kebutuhan saya. Hanya berapa macam itu kebutuhan hidup seorang biku apa? Tempat tinggal, Tempat tinggal, obat-obatan, makanan, obat-obatan, dan jubah, pakaian. ya jubah. Jubahnya hanya satu set. Nah, nanti kita bahas. Nah, kalau ada seorang biku berbisnis, apa yang terjadi? Dagang apalah, pokoknya dagang tumpang ke, jadi peramal ke, mak comblang ke, boleh nggak? Nggak boleh. Sangat disesa ya. Ya. Nah, itulah makanya jangan sampai terjadi hal begitu. Sebaiknya kita umat awam nanti misalnya mikir-mikir mau jadi biku, misalnya nanti kita tahu peraturannya dulu. Setelah tahu peraturannya, baru kita pikir apakah kita sudah siap dengan peraturan yang begini. Jangan kalau karena kepepet lari, ya, jadi masuk anggota sangga. Akhirnya ini berantakan. Jadi peramal, jadi mak comblang, tengah feng shui. Nah, itu salah kaprah. Itu kalau menurut Sang Buddha itu ilmu rendah. Ilmu rendah. Yang peramal, feng shui, cipta hoki itu ilmu rendah. Bahasa palingnya kasar sekali itu. Viracana Wija. Sangat rendah, sangat kasar. Sang Buddha ini jadi kan, ya, kalau sampai seorang biku menggunakan itu sebagai mata pencahariannya salah besar, tidak mungkin mencapai kesucian. Dia terikat dengan itunya, ilmu segala itu. Ya, itu Viracana Wija kalau itu bahasa palingnya. Ya. Itu ilmu rendah. Kalau seorang biku melamar, feng shui, mak comblang, jodoh. Nanya ketinggalan ya? Ada di pasar kali kan? Ini Viracana Wija kan? Viracana Wija, ya. Nah, seorang biku untuk kebutuhan hidupnya sebaiknya dia pindah patah. Ya, misalnya ada umat dalam makanan kewihara. Nah, itu. Ya, seorang biku begitu kehidupannya. Bagaimana bisa diterima? Silakan. Kalau feng shui ya, Ya, itu kalau nggak salah, ya, itu bisa dipelajari. Jadi bukan semacam apa ujung-ujung gitu, tapi bisa Ya. dipelajari. ya. Itu bagaimana kaitan masuk dalam Viracana? Ya, kalau seorang biku, bagi seorang biku. Kalau bagi umat awam ya nggak ada larangan. Ya, umat awam tidak ada larangan. Karena seorang biku dengan tekad apa tekadnya? Kehidupan sekarang untuk mencapai kesucian dalam kehidupan sekarang. Makanya ini segala itu menjadi apa? Jadi belenggu rantai. Ya, menjadi rantai mengikat dia. Jadi bukan mengarah ke tujuan, malah ini ilmu-ilmu yang itu Sang Buddha bilang waktu itu segenggam daun di hutan Sansapa. Banyak sekali daun-daun di hutan Sansapa ini, tapi hanya segenggam ini yang menuju kesucian. Kalau dia praktek ini berarti dia menuju ke mana? Di luar. Bukan yang segenggam daun yang dipegang oleh Sang Buddha. Ya, karena tekadnya beritalah seharusnya kalau dia masih mau main-main sama ini, jangan didagang dulu seperti kita nih sebelum itu siap-siap mau main sama ini nggak? Kalau nggak siap belum kita tinggal semuanya. Kalau siap baru.
Jangan sudah pakai jubah kuning, mainnya di sini. Ini untuk umat awam yang menjalankan 5 sila boleh, ya 5 sila. Silakan 5 sila. Juga Pak, kalau seandainya seorang biku misalnya lagi jalan gitu, Ya, itu kalau yang pakai topi itu termasuk memenuhi kehidupan sederhana, boleh atau tidak boleh? seorang biku nggak boleh pakai topi. Kalau saya lihat Apalagi pakai topi cowboy segala. Kita disaranin apa segala nggak boleh. jadi saya lihat itu Payung juga nggak boleh. bukan sore ya. Payung mana kan? Topi nggak boleh ya topi. Ada ini pakai apa itu kayak gembolan tuh nanti sini ada begitu mayungin dia Jepang ya ya Shaolin gitu. Aduh, masa mau pegang ini. Tahu nggak? Kalau Seorang ini- biku tidak boleh memegang alat apa? Alat musik nggak boleh. Alat musik pun nggak boleh. Jangan cerita megang pedang. Alat musik pun seorang biku tidak boleh. Ada di peraturan wilayah nanti itu baca itu ya. Ada buku pengantar itu ya. Winaya biku baca deh itu banyak. Ya silakan. Kipas, handphone boleh dong? Seharusnya tidak. Sesuai perkembangan zaman Pak. Ya itu. Jadi akhirnya merupakan beban. Jadi sasarannya dibebanin gitu ya. Tujuannya ke sana tapi dia menginginkan diri dengan itu. Akhirnya untuk mencapai kesananya berat. Tekadnya sebenar, tekadnya mencapai kesucian dalam kehidupan sekarang. Tapi kalau dia merembet dengan macam-macam gitu ya, akhirnya dia terbebani. Ya. Nah, nggak boleh gitu ya. Jadi seorang biku nggak boleh megang itu alat musik aja nggak boleh, apalagi megang pedang ke Shaolin ya. Nah versi Shaolin itu kalau ada istilahnya ada apa kitab lembaga Tipitakanya itu dituntut itu Shaolin. Ya. Nah yang keempat pacaya sanisita sila. Nah ini pacaya kebutuhan hidupnya ya. Sanisita. Nah kalau ini pacaya sanisita sila ini seorang biku hanya butuh apa tadi ya? Obat-obatan ya. Obat-obatan ya. Makanan. Ya, terus nanti akan disediakan tempat tidur, tempat tinggal ya. Sama jubah. Ya, jubah. Nah, nanti akan dibahas jubahnya bagaimana, nanti ada di bawah sedikit nanti disambung. Ya. Ya. Kemurnian ya, ya sebenarnya di sini terjemahannya itu sebenarnya kemurnian ya, murni harusnya murni ya. Kesucian ini terlalu itu ya. Kemurnian sebenarnya memang nanti itu sebenarnya kemurnian moral. Ya, nanti kesucian itu baru nanti kesuciannya itu satapanasatan seperti itu ya segala. Nah, seorang biku hanya membutuhkan obat-obatan ya. Obat-obatan di sini ada kita lihat ya kebutuhan buku ya. Terdapat 4 kebutuhan pokok ya, itu makanan, pakaian, tempat tidur dan tempat tidur ya, obat-obatan. Ya. Secara khusus ya di sini. Oh nanti ya itu bagiannya ya. Ini nanti diceritakan di bawah nanti dulu ya. Nah, nanti kita bahas kebutuhannya kita hanya tahu ini ya. Nanti baru diurai kebutuhannya ini. Sangat sederhana ya. Kebutuhan hidup seorang biku ya. Nah, nanti akan kita bahas secara detailnya di bawah. Bagaimana? Ada pertanyaan sampai batas ini dulu? Ya. Yang seperti payung itu kan pada kondisi tertentu boleh dong. Ya hujan gitu ya. Topi nggak boleh sebenarnya, topi nggak boleh. Topi itu nggak boleh. Ya, yang bagaimana? Sampai batas ini bisa diterima?
Ya kalau itu kita teruskan yang F ya sekarang ya. Nah, yang F ini kita perinciannya gitu. Yang F ini winaya ya di sini ya. Winaya. Ya. Winaya ini terjadinya biasanya begini ya. Jadi sebelum kalau sudah ada terjadi pelanggaran-pelanggaran ya yang tidak pantas, ya rakyat ini maksudnya umat awam mengadu kepada Sang Buddha, baru nanti diterapkan winaya ini ya, perlu diterapkan. Tidak muncul begitu aja tiba-tiba dibikin winaya seorang bhikkhu tidak boleh begini, tidak boleh begitu, bukan. Setelah di umat awam mengadu kepada Sang Buddha, baru ini seorang bhikkhu tidak pantas begini-begini. Nanti Sang Buddha mengadu ke Sang Buddha, nanti Sang Buddha membuat peraturan seorang bhikkhu tidak boleh begini. Winaya ini terjadi setelah 20 tahun ya. 20 wasa ya. 20 tahun 20 wasa ya. Bahasanya wasa ya. Kalau dulu waktu pertama wasa-wasa pertama ya, murid-murid Sang Buddha itu murid-muridnya itu murid-murid begini semua ya, yang memang sudah matang gitu. Begitu Siddhi Babar Dhamma langsung mencapai tingkat-tingkat kesucian dan masih bisa terkendali oleh Sang Buddha, masih dekat gitu ya. Nah setelah 20 wasa kemudian, nah ini murid-muridnya udah banyak yang itu, yang kurang murni ya, mereka bisa terjadi pelanggaran-pelanggaran. Nah sejak itu banyak umat awam mengadu, barulah Sang Buddha menetapkan peraturan-peraturan untuk bhikkhu supaya jangan terjadi pelanggaran. Nah peraturan yang dibuat ini Sang Buddha ini ada namanya, salah satunya Buddha Panyati ya. Buddha Panyati. Nah, Buddha Panyati ini berisi peraturan-peraturan ya untuk mencegah ya. Untuk mencegah supaya para bhikkhu tidak melanggar winaya ya, melanggar winaya dan batas-batas pelanggaran berat dan pelanggaran ringan, batas-batas pelanggaran ya, pelanggaran berat dan ringan gitu ya. Nah ini yaitu 227 sila ya itu. Jadi Sang Buddha menetapkan peraturan-peraturan ya supaya para bhikkhu jangan melanggar winaya, supaya pantas dilihatnya. Nah, dan juga ini ada batas-batas pelanggaran ringan, batas-batas pelanggaran berat. Nah, ini disebut Buddha Panyati. Ya gitu. Ya. Peraturan untuk mencegah supaya para bhikkhu ya tidak sampai melanggar winaya. Nah, dan juga ada batas-batas pelanggaran berat, pelanggaran ringan. Nah, itu termasuk Patimokkha 227 sila. Nah, itu Buddha Panyati namanya. Ya. Nah, Buddha Panyati ini disebut Arya Winaya, ya, Arya Winaya. Arya itu luhur, Winaya itu peraturan yang luhur. Peraturan ini bisa menghantar orang menuju ke kesucian, makanya disebut itu ya, luhur. Itu maksudnya. Ya, jadi kalau barang siapa mempraktekkan
peraturan-peraturan Patimokkha Sila 227 sila ini bisa menghantar mereka ke kesucian, ke kebebasan nibbana. Makanya disebut Arya Winaya. Ya. Arya itu luhur, Winaya yang luhur, yang bisa menghantar kita menuju ke kesucian. Kalau kita praktekkan 227 sila ini, ya disebut Arya Winaya. Dan seterusnya yang kedua, Abhisamacara. Abi itu luhur, ya. Nah, ini Abhisamacara ini, ya, praktek-praktek yang luhur. Jadi apabila seseorang bikhu dia bisa mempraktekkan 227 ini dengan baik, dengan murni, ya, nanti akan timbul tingkah laku yang luhur, ya. Tingkah laku yang luhur pada dirinya, ya. Tingkah lakunya di luhur, luhurnya itu alamiah, ya. Seorang bikhu yang menjalankan 227 sila, dia akan kelihatannya anggun, berwibawa, berkarisma, ya. Tapi hasil dari praktek 227 ini dilatih, hasilnya ini Abhisamacara ini, tingkah laku luhur yang alamiah. Nah, gitu. Memang jadi watak akhirnya. Ya, kalau seseorang rajin praktek 227, hasilnya ini Abhisamacara ini. Jadi tingkah lakunya luhur, alamiah. Kelihatannya anggun, berwibawa, berkarisma karena melaksanakan praktek 227 ini. Karena sudah biasa, menjadi kebiasaan, jadi alamiah akhirnya, menjadi watak. Itu Abhisamacara. Nah, Abhisamacara ini disebut Arya Dhamma, ya. Kalau kita 5 saja berat, ya, 5 aja berantakan. Ya, kalau udah Abhisamacara ini berarti tingkah lakunya semua tertib, luhur, berwibawa, anggun, ya itu alamiah sudah. Setelah praktek latihan ini dia sering latih 227, akhirnya hasilnya ini secara alamiah akan muncul, timbul tingkah laku yang sopan, yang tertib, yang anggun, berwibawa. Nah itu. Makanya ini modal seorang bikhu. Kalau dia menjalankan 227 sila, pasti dihargai, dihormati. Akan timbul sendirinya. Bagaimana? Ada pertanyaan? Kok diam aja nih? Ya, silakan. Kalau Winaya itu berarti aturan. Ya, peraturan-peraturan. Kalau yang dijelaskan itu yang nomor 2 itu kelihatannya merupakan hasil. Hasil. Nah, hubungannya kaitannya terhadap Abhisamacara itu, Ya. terhadap yang namanya peraturan-peraturannya apa? Yang kedua, apakah ada batasan antara kapal itu, majima itu, misalnya maaf kalau misalnya itu baru, kadang-kadang masih suka ada Pelanggaran. pelanggaran sikapnya itu mungkin ada bercanda gitu. Ya. Apakah itu kan ada batasan-batasannya boleh atau tidak? Seorang bikhu tidak boleh bercanda. Di Winaya itu kritik apa segala itu ya. Bukan kritik. Bukan. Kata-kata juga nggak boleh. Seorang bikhu nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Orang buku main tempat tolong air nggak boleh. Main air segala itu nggak boleh. Nanti dia di Winaya pengantar. Itu nggak boleh. Ini intinya memang ini prakteknya, ini hasilnya Pak. Ya kira-kira begitu. Ya. Ini Arya Pak. Tapi ini ceritanya untuk Arya Pak, jadi bukan umat awam ya. Arya Pugala, nanti Arya Pugala nih Pak. Maksudnya nama Ya. biku. Ya. Biku yang baru.
belum sampai Nanti akan kita bahas di sini biku-biku itu ada jenis-jenis biku sebentar lagi. Ya, sebentar lagi jenis biku. Tapi intinya ini untuk mereka yang menuju kesucian Pak intinya. Ya. Ya. Kalau mereka memang mau mencapai tingkat-tingkat kesucian, memasuki Arya Pugala, makanya dia harus praktek Arya Vinaya. Mereka yang praktek Arya Vinaya akan menjadi Arya Dhamma, sifatnya dia ambisa macara. Hasil tingkah lakunya akan tertib, terlihat anggun, tertib, sopan santun, patuh. Nah itu makanya di Sangga itu, Sangga Nusati, ada berapa penerungan? Nah itu ada 4 kan? Apa ya isinya? 4 itu. Sangga siswa Sang Bagawa telah. Nah itu. Nah, yang itu ini hasilnya. Prakteknya ini hasilnya itu. Ya, ada hubungannya di situ. 227 kalau dipraktekkan timbul itu. Ya, kenapa? Umur nggak boleh. Ya supaya nggak kaku bisa. Hanya sebenarnya nggak pantas kalau itu ya, hanya sedikit sekali gitu itu. Sebenarnya udah tidak boleh. Misalnya dikuat bicara dhamma itu harus benar-benar apa? Sesuai dengan wilayahnya nggak boleh. Ya nggak apa-apa. Tapi kalau Bapak nanti melihat Vinaya di 70 Nasekya, ya 70 Nasekya, nanti Bapak tahu di situ, ya seorang biku bagaimana kalau pakai jubah, bagaimana mengajar dhamma, bagaimana duduk bersikap duduk, bagaimana itu semua ada di situ 75. Nah, nanti ya kita tapi ingat Pak, hanya baca aja Pak ya. Jangan macam-macam di itu, maksudnya nanti wah kok Bante ini melanggar nanti. Jangan, bukan hak kita ya. Tapi kita tahu sebenarnya ada yang di winayanya tidak boleh. Ya, begitu aja. Nggak boleh cangkama. Biku nggak boleh main kungfu, nggak megang pedang. Tadi sudah bilang kan ya, nggak boleh. Ya nggak boleh. Jadi kalau biku cangkama, kalau dia mau olahraga cangkama. Ya, dan jalan cangkama. Mungkin kalau dia di dalam kamar jangan di depan gerak-gerak itu mungkin ya masih dalam batas normal lah ya. Nanti kalau biku lah jogging, biku apa gitu ya. Itu udah nggak pantas. Ya mungkin kalau di dalam kamar dia menggeliat rasanya udah pada pegel gitu kan, ya mungkin itu ya. Tapi nanti kalau dia sudah di depan umum dia harus cangkama ya, olahraganya gitu. Sang Buddha juga begitu. Kalau duduk udah pegal, Sang Buddha cangkama. Ya, makanya kalau bapak-bapak pikir-pikir dulu menjadi seorang biku. Jadi berjalan, berdiri, duduk, berbaring sampai pipis semua terkendali. Pipis sebagai sembarangan, berdiri nggak boleh. Tempat ada air ngalir nggak boleh pipis, walaupun di hutan. Ya, berdiri untuk pipis harus jongkok. Ya, peraturannya banyak. Ya, makan dari duduk melihat semua itu terkendali. Ya, nggak boleh kayak kita umat awam semaunya aja gitu. Di pinggir jalan tol begitu ya nggak boleh ya. Nah itu makanya jangan pikir mau jadi biku ya, pikir dulu winayanya dulu ya. Kalau winayanya kita sanggup, nah baru ya. Ya saya sih bukan mengancam ya, itu memang sepantasnya kita tahu winaya seorang biku. Kalau kita tahu ya nanti kalau kita mau jadi seorang biku, jadi kita udah siap dengan winaya ini. Ya. Itu yang F. Ya. Sekarang yang G. Ya. Nah, di sini Tuhan. Lebih terperinci di sini kebutuhan pokok dan hak milik seorang biku. Ya. Hak milik.
kebutuhan pokoknya seorang biku dan hak miliknya apa sih yang dimiliki oleh seorang biku. Nah, di sini kita lihat. 1. Terdapat 4 kebutuhan pokok biku, yaitu makanan, pakaian, tempat tidur, dan obat-obatan. Nah, itu tadi sudah dijelaskan ya. Nah, jadi seorang biku itu sebenarnya tidak punya apa-apa. Ya. Kebutuhannya hidupnya sederhana sekali, hanya makanan, ya. Pagi-pagi sarapan pagi, siang makan nasi padat, setelah 12 siang ke atas sampai pagi tidak makan lagi kecuali minum. Ya, tempat tidur, obat-obatan, ya. Nah, di sini secara khusus, ya, dinyatakan dalam apa nidana Sikkhapada Surapanawaka ke-10 dalam Pacitya, bahwa benda-benda yang menjadi perlengkapan seorang biku adalah sebuah mangkok, 3 jubah. 3 jubah ini maksudnya 1 set ya, bukan 3 set, bukan. Ya, kalau kita 3 setel gitu ceritanya. Kalau ini hanya 1 setel. Ya, sebuah nisadana, kain untuk duduk, kotak jarum jahit ya, ikat pinggang, termasuk pula pelengkap biku yang lainnya, saringan air. Keperluan bertambah dengan berlalunya waktu. Paling-paling sekarang tambah apa nih di sini ya? Ya, kalau sikat gigi, odol, segala kan, sabun itu kan ya udah kebutuhan ya. Kalau HP itu sudah ini ya. Nah, ini. Ya. Jadi seorang biku itu sederhana sekali keperluannya, sangat sederhana. Kenapa sederhana harus begitu? Supaya jangan terikat. Kan tadi inginnya melepas keduniawian. Seorang biku melepaskan keduniawian cita-citanya. Kalau dia terikat sama bahan ya, kebutuhan hidupnya, ya udah, berarti berat. Jadi nggak bisa terbebas dia. Kalau banyak kebutuhannya, kebutuhan dengan keinginan beda nggak? Kalau butuh itu yang gimana? Yang memang dibutuhkan hanya sebatas mempertahankan hidup, istilahnya memelihara tubuh ini supaya bisa berjalan dengan baik, supaya bisa menjalankan kesucian. Tapi kalau keinginan tidak terbatas. Keinginan sifatnya apa? Loba, tanha. Ya, kalau kebutuhan memang hanya sebatas memelihara. Kalau keinginan baru menggambar apa? Kamaraga, nafsu indera. Nah, itu bedanya. Bagaimana? Kita lanjutkan, ada pertanyaan? Terus kalau nggak ada kita tambahkan sedikit supaya lebih jelas. Ya. Ya, di Vinaya nggak ada, ya, tidak ada. Ya, tapi kita jangan itu, makanya tadi setelah tahu Vinaya, pengantar Vinaya baca kalau mau lebih detail, ya. Ini hanya sepintas selalu, ya. Tapi sebenarnya tidak ada, tidak boleh. Ya. Ya, makanya kalau mereka sudah melanggar Vinaya walaupun yang kecil-kecil, berat buat mereka. Ya, buat mereka untuk mencapai kesucian dalam kehidupan sekarang itu berat. Nah, ya, terus oh ya, baru-baru ini aja. Dulu hanya tadi yang disebut dulu ini, ya, di sini, ya. Benda-benda menjadi kelengkapan biku itu mangkok, 3 jubah, maksudnya 1 setel, ya, 1 sebuah nisadana, kotak jarum, ikat pinggang, saringan air. Belakang ini supaya lebih, sebenarnya kasih tas selon juga nggak sampai apa, supaya dia kalau bawa alat-alat apa itu bisa taruh di situ lebih gampang. Bisa dijelaskan, ya. Bagaimana Pak Edi, ada nggak dulu bantai biku-biku bawa tas seron yang itu? Bawa semua. Sekarang, dulu zaman dulu Dulu nggak pakai. udah ya. Tas salah satu yang boleh dipakai untuk
Ya, yang ringan galau apa kotak apa gitu ya. Nah, itu sebagai kantong itu bagus, itu nggak apa. Payung termasuk. Topi nggak boleh ya. Agak payung. Topi nggak boleh. Ikat pinggang juga dari kain kali ya, juga dari kulit sapi. Ya, ya, ya. Nah, penjelasan tambahan. Nah, di sini kita tambahkan penjelasannya, ya. Nah, makanan, ya. Tadi kan kebutuhannya makanan, saudara sekalian. Waktu yang tepat untuk makan. Nah, itu kalau seorang biku sarapan paginya itu kalau sudah bisa, istilahnya kalau begitu bangun, nanti dilihat sudah bisa melihat garis telapak tangan dengan jelas, atau sudah bisa melihat daun-daun di hutan dengan jelas, daunnya sudah jelas. Sudah boleh sarapan pagi, mau makan bubur apa itu boleh. Nah, nanti sebelum jam 12 siang dia harus makan padat. Setelah lewat tengah hari nggak boleh makan lagi. Berarti sarapan pagi bubur, setengah jam 11 lewat sedikit baru makanan padat. Setelah tengah hari tidak boleh makan lagi. Nah, ini juga makan yang ada makanan ya, di sini pembatasan dalam makanan yang dimakan. Makanan yang dimakan sebaiknya, ya. Misalnya kalau ada daging itu dia tidak melihat binatang itu dibunuh, ya, tidak mendengar binatang itu dibunuh dan tidak tahu binatang itu dibunuh untuk didanakan. Tidak melihat, mendengar dan ragu-ragu mengetahui. Misalnya, Bante, saya tadi potong ayam buat Bante ini, gitu ya. Kalau itu nggak dimakan, ya. Atau seorang Bante ragu-ragu nih, kali-kali nih tukang apa? Ibu ini punya banyak ayam dan ada daging ayam, mungkin nanti potongin di rumah. Kalau dia ragu-ragu dia bisa tolak, nggak makan. Diterima, tapi dia akan makan karena ragu-ragu. Jangan-jangan dipotong ayam sendiri gitu. Ya begitu. Ya, jadi kalau mendengar, ya, kalau melihat, kalau seorang biku ragu-ragu, makanan ini jangan-jangan peliharaan sengaja dibunuh untuk didanakan. Itu nggak boleh. Ada juga makanan yang tidak pantas, daging anjing, daging ular, daging macan, daging gajah, buaya, kera, gitu ya. Itu daging-daging itu nggak pantas, yang jarang dimakan. Kenapa tuh Pak? Nggak pantas kenapa? Yang tidak pantas. Biasanya ada hubungannya dengan mereka yang lagi ke hutan. Ya, kalau seorang di hutan misalnya makan daging macan, daging ular, yang bos-bos itu nanti kalau dia di hutan masih punya aroma itu daging itu yang itu ya, bisa diserang di hutan. Salah satunya. Jadi kalau di kota boleh makan itu dong Pak? Tapi karena wilayah ini sudah diterapkan, sebaiknya yang tidak pantas jangan. Kan masih banyak yang lain Pak. Ya. Bagaimana? Ada pertanyaan soal makanan? Nah, yang C. Ya silakan.